kembali dilanjutkan dengan Yiwei yang sedang berusaha menelani Nihility Devouring Flame, sehingga membuat kepala Aula Jiwa pun terkejut dan berkata, api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi, sehingga dirinya tidak takut dengan kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Tentu saja kepala Aula Jiwa benar-benar telah salah perhitungan kali ini, sehingga dirinya pun segera mengatupkan giginya dan tubuhnya segera bergegas menuju ke penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya benih api, namun itu adalah sesuatu yang telah lama dirinya minta dari klan Hun, dan jika dirinya perlahan memperbaikinya, maka tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak dapat dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame yang asli, namun hal itu masih dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu dirinya akan kesulitan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan api ini, dan karena dirinya tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya, maka dirinya pun segera melangkah maju. Namun bersamaan dengan kepala Aula Jiwa yang baru saja bergerak, justru tiba-tiba sesosok pun muncul di depannya seperti bayangan. Saat ini Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada kepala Aula Jiwa, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Tentu saja ekspresi kepala Aula Jiwa pun menjadi dingin ketika dirinya melihat Xiao Yan turun dan menghalanginya. Lalu tubuhnya pun segera bergerak dan melepaskan serangan yang paling tajam dan ganas ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kekerasan dari kepala Hall of Soul ini. Tentu Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Aula Jiwa saat ini telah jauh lebih lemah, dan dari kelihatannya Nihility Devouring Flame telah menelan banyak dokinya sebelumnya, sehingga saat ini kepala Aula Jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Meskipun begitu keduanya pun sekali lagi terlibat dalam benturan yang intens. Sementara itu di sisi lain ekspresi dari Hun Qianmou dan Hun Mou pun berubah drastis. Bahkan keduanya bertukar pandangan dan secara bersamaan bergegas ke depan. Tentu mereka berencana untuk campur tangan untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Namun di sisi lain ekspresi kelompok Yao Lao pun sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Saat ini baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower pun dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmou. Dan pada saat yang sama ahli di kelas Doseng yang tersisa dari Sky Mansion Aliansi bergerak dan menahan beberapa elit Doseng dari Aula Jiwa. Dan dalam sekejap gunung jatuh pun seketika menjadi tegang. Yao Lao pun segera berteriak dengan suara yang keras kepada Hun Qianmou. Sky Mansion Aliansi sama sekali tidak takut kepada Hall of Soul. Dan Sky Mansion Aliansi akan dengan senang hati menerima jika Hall of Soul menginginkan perang habis-habisan. Tentu saja Hun Qianmou pun segera menyipitkan matanya dan perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya, lalu barisan dari kedua belah pihak hampir sama, dan jika mereka benar-benar bertarung Hall of Soul pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan, walaupun jika mereka bahkan bisa menang, namun kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh klan Hun. Setelah itu kilatan dingin pun muncul di mata Hun Mou saat dirinya bertanya dengan lembut, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Hun Qianmou pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, semuanya akan terus seperti itu, dan kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya, lalu mereka segera mundur agak jauh dan suasana yang tegang ini ditekan dengan paksa. Sementara itu di sisi lain tangan bayi Yiwei yang besar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur, dan gugusan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api hitam. Pada akhirnya Yiwei pun membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Tidak lama setelah itu Yiwei pun mengeluarkan suara berani dari tenggorokannya setelah melahap benih api ini. Dirinya segera menepuk perutnya sebagai ekspresi dari kepuasan, dan tubuhnya pun bergoyang lalu kembali ke ukuran semula. Setelah itu tatapannya beralih ke arah Xiao Yan yang sedang bertarung dengan kepala Aula Jiwa, dan barulah kemudian dirinya melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Saat ini dirinya segera memberi isyarat dengan tangannya dan banyak lotus api yang berputar perlahan mulai berguling-guling dengan tenang di sekujur tubuhnya.
tentu saja kepala aula jiwa yang terjerat dengan Xiao Yan melihat sekilas teratai tersebut melalui ekor matanya, dan hatinya pun seketika terkejut menyadari hal tersebut. Namun sebelum dirinya bisa mundur, tangan Yiwa pun segera menunjuk ke arahnya, dan seketika 10 teratai api pun membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Soul. Saat ini 10 teratai api terus meledak di langit, sehingga gelombang api yang mengerikan tersapu dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan para ahli itu yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh sekali lagi harus buru-buru mundur. Sementara itu sosok kepala aula jiwa pun mundur 10.000 meter sebelum akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya, lalu dirinya menelan darah segar yang mencapai temboloknya, dan beberapa kejutan pun muncul di matanya. Tentu dirinya tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, dan bersamaan dengan pemikiran tersebut sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya ketika sosok Xiao Yan berkata, "Kepala Hall of Soul mungkin akan kalah dalam pertandingan ini." Meskipun serangan itu datang dengan cepat, akan tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat, dan dirinya secara naluri membalikkan tubuhnya lalu sebuah pukulan berbenturan dengan angin dari telapak tangan Xiao Yan, sehingga suara yang dalam meledak pada titik kontak dan tubuh keduanya dikirim terbang mundur. Lalu mata kepala aula jiwa pun suram saat dirinya melototi Xiao Yan yang terbang mundur, dan dirinya berteriak, masih sedikit kurang jika dirinya ingin membunuh kepala ini, dan anggap saja Xiao Yan beruntung kali ini, karena kepala ini akan secara pribadi membalas dendam di lain waktu. Kemudian rasa dingin pun melonjak di mata Xiao Yan saat senyum sedingin es muncul di sudut mulutnya, lalu Xiao Yan pun segera berkata, mungkin kepala aula tidak akan memiliki kesempatan lain. Tentu saja hati kepala aula jiwa pun menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiao Yan, dan dirinya sepertinya merasakan sesuatu lalu tiba-tiba menoleh. Saat ini sebuah suhu yang sangat tinggi segera menerkam, dan 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya. Lalu saat mereka bergegas dengan kecepatan seperti kilat, mereka pun dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya di depan banyak pasang mata yang terkejut. Tentu saja hati kepala aula jiwa benar-benar terkejut karena energi liar yang menakutkan justru bertabrakan dengan tubuhnya, sehingga dirinya pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu badai api besar segera menyapu langit, sehingga suhu yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering, dan bahkan mulai retak. Lalu selain beberapa elit Doseng maka tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 meter. Saat ini seluruh pegunungan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit, dan banyak orang yang benar-benar tercengang, dan sepertinya setelah pertempuran ini nama Xiao Yan dari Sky Mansion Aliansi tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di dataran tengah, karena anak ini benar-benar luar biasa. Bahkan posisi penguasa dataran tengah kemungkinan akan berubah dan jatuh ke tangannya. Sementara itu Hun Mou pun mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil, lalu tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan dan dirinya pun segera mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Dirinya ingin melihat bagaimana Xiao Yan akan menjelaskan ini kepada klan. Sementara itu di sebelahnya ekspresi Hun Qianmou mungkin tampak sedikit menyeramkan. Akan tetapi dirinya tetap acuh tak acuh, lalu dirinya pun dengan dingin melirik Hun Mou dan berkata, orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati, dan mereka akan menemukan kesempatan di lain waktu untuk membalas semua ini. Kemudian mata Hun Qianmou pun gelap dan dingin, lalu tinju kisut di bawah lengan bajunya segera terkepal erat, dan dirinya pun segera berteriak, mereka semua bisa bersukacita pada saat ini. Namun begitu rencana klan Hun dimulai, maka Sky Mansion Aliansi akan dimusnahkan sepenuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Tentu saja saat ini tidak terhitung banyaknya orang yang hadir memiliki berbagai pemikiran yang tertinggal di hati mereka. Sementara itu di sisi lain badai api di langit pun perlahan menyebar, dan sosok hitam hangus melesat keluar dari badai dan sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang nampak ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut-denyut.
sedangkan auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas pada saat ini kepala Aula Jiwa menderita cedera yang sangat serius. Lalu tidak lama kepala Hall of Soul pun perlahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah, dan saat ini dirinya berjuang untuk membuka kedua matanya yang mulai buram. Lalu suara serak dan lemah perlahan terpancarkan sebelum ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dirinya berkata, kepala ini tidak akan melupakan dendam ini. Sementara itu di sisi lain kilatan dingin pun melintas di mata Xiao Yan, dan karena seseorang harus menyingkirkan masalahnya sampai ke akar-akarnya, dan kepala Aula Jiwa ini mungkin tidak terluka parah, namun jika dengan keterampilan klan Hun, maka dirinya mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan, sehingga pada saat itu mungkin dirinya akan memerintahkan Hall of Soul untuk menyebabkan beberapa permasalahan lagi, sehingga sebuah niat membunuh pun segera melonjak di dalam hati Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera berteriak, karena kepala Aula telah dikalahkan, maka dirinya harus meninggalkan hidupnya. Xiao Yan pun segera bergerak dan turun menuju kepala Aula Jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata, dan dari niat membunuhnya yang melonjak jelas bahwa dirinya berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Dan perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para ahli dari Hall of Soul. Tentu saja mereka tidak menyangka Xiao Yan akan menjadi sekejam ini, karena tidak hanya Xiao Yan telah menang, namun Xiao Yan juga berencana untuk membunuh kepala Aula Jiwa. Sementara itu Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan tersebut, dan tubuhnya melintas lalu muncul di atas kepala dari Aula Jiwa. Kemudian Xiao Yan berkata, kepala Aula Jiwa harus membayar sebagian hutang darah yang dirinya miliki kepada klan Xiao. Lalu telapak tangan Xiao Yan pun dengan marah membanting ke bagian atas kepala dari kepala suku, dan dari kelihatannya dengan angin telapak tangan Xiao Yan yang tajam ini, maka kepala dari kepala suku itu pasti akan terbelah seperti semangka jika berhasil dipukul. Tentu saja mata kepala Aula Jiwa yang terluka parah dan lumpuh pun mengungkapkan kengerian dalam menghadapi kematian ini. Sementara itu di sisi lain tinju dari Hun Qianmou yang kisut pun mengepal saat mulai menghantam ke arah Xiao Yan, dan dari kelihatannya dirinya benar-benar berniat memaksa Xiao Yan untuk menghentikan serangannya. Lalu kilatan dingin pun melintas di hati Xiao Yan saat Hun Qianmou menyerang. Dan angin telapak tangan Xiao Yan tidak melemah sama sekali dan sebuah pemikiran melintas di benaknya. Lalu akhirnya Yiwa pun segera muncul di bahu Xiao Yan. Setelah itu Yiwa pun melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api yang dengan cepat terbang ke depan. Lalu setelah itu mereka pun bertabrakan dengan tangan dari Hun Qianmou, sehingga gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun tinju kisut itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, sehingga Xiao Yan pun memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita cedera serius, dan pukulan Hun Qianmou mengandung keinginan untuk membunuh, namun untungnya ada beberapa teratai api yang menghalanginya, oleh karena itu tidak terlalu fatal meskipun melukai Xiao Yan. Terlebih lagi telapak tangan Xiao Yan masih berhasil dengan kejam menabrak batok kepala Aula Jiwa ketika pukulan Hun Qianmou mendarat di tubuhnya, dan telapak tangan dari Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat besar, oleh karena itu kepala Aula Jiwa pun diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Saat ini Xiao Yan pun tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil mengenai sasarannya. Setelah itu Xiao Yan menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bersamaan dengan itu Hun Qianmou pun mulai menyadari bahwa tubuh dari kepala Aula Jiwa telah hancur berantakan, lalu matanya seketika berubah menjadi sangat merah, dan teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh pun bergema di sekitar langit. Kemudian dirinya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan, sedangkan tangannya segera meraih di kejauhan dan ruang di mana Xiao Yan terbang runtuh menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Lalu tubuh Hun Qianmou pun melintas setelah dirinya berhasil menyegel ruang di sekitar Xiao Yan, sedangkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dirinya muncul di depan Xiao Yan. Sementara itu mata Xiao Yan seram saat dirinya menatap ke arah Hun Qianmou yang ganas.
lalu sebuah pemikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Bersamaan dengan itu sosok berpakaian hijau pun perlahan muncul di depan Xiao Yan dan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan teratai pemusnahan, justru sebuah suara tenang pun segera terdengar, dan itu adalah leluhur dari Piltover. Dirinya pun segera berkata kepada Hun Qianmou, kematian dan cedera tidak dapat dihindari selama pertempuran, jadi dirinya tidak boleh melanggar aturan dari pertempuran. Tentu saja mata Hun Qianmou pun segera menatap leluhur Piltover sebelum akhirnya mengucapkan setiap kata dengan jeda. Dirinya berkata, apakah leluhur dari Piltover benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun? Leluhur Piltover pun hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata, tidak ada gunanya untuk mengancam dirinya, sehingga wajah kisut Hun Qianmou pun seketika berkedut setelah mendengar kata-kata leluhur Piltover. Tentu dirinya sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiao Yan hari ini dengan leluhur dari Piltover yang menghalanginya, sehingga matanya pun dengan muram melirik ke arah Xiao Yan dan suara seraknya segera keluar dari mulutnya. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunnya, dan nasib Xiao Yan pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Xiao Yan pun dengan dingin tertawa dan berkata, itu bukanlah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kata-kata seperti itu dari seorang anggota dari klan Hun. Lalu Hun Qianmou pun mengayunkan lengan bajunya dan memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala aula jiwa yang meledak. Lalu kabut hitam pun melonjak dari tangannya dan dirinya menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu dirinya pun mendarat di tanah dengan ekspresi yang gelap dan serius. Meskipun dirinya tidak berbicara, akan tetapi sebaliknya tubuhnya bergerak dan dirinya bergegas keluar dari pegunungan jatuh, sehingga para ahli dari aula jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan menyedihkan. Sementara itu Xiao Yan pun hanya tersenyum dan bergumam, sungguh sangat disayangkan Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala aula jiwa. Tentu Xiao Yan merasa agak menyesal karena orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala aula jiwa, apalagi jika mengingat kemampuan dari klan Hun yang sangat mungkin untuk menghidupkannya kembali. Sementara itu leluhur Piltover pun berbalik dan berkata, Xiao Yan terlalu serakah, karena klan Hun tidak semudah yang Xiao Yan bayangkan, sehingga dirinya pun segera menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Leluhur Piltover berkata, dirinya tidak pernah percaya akan ada seseorang yang bisa berurusan dengan Hall of Soul di masa lalu, namun dirinya mulai sedikit percaya pada saat ini. Tentu keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Xuan pada saat itu. Lalu pertempuran gunung jatuh yang telah mengguncang seluruh dataran tengah akhirnya berakhir dengan kekalahan dari ketua aula jiwa. Dan hasil akhir ini agak melebihi harapan banyak orang. Lalu setelah pertempuran ini semua orang mengerti bahwa reputasi dari Sky Mansion Aliansi akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah, dan pertempuran besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat, dan hasil dari pertempuran gunung jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah ditransmisikan kembali ke Sky Mansion Aliansi. Lalu selama waktu setengah bulan ini seluruh aliansi telah turun dalam keadaan kegembiraan liar, dan mulai saat ini aliansi akan memiliki reputasi yang tidak tertandingi di dataran tengah, sehingga dengan begitu aliansi telah memperoleh kemuliaan, dan kemuliaan dari aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh Sky Mansion Aliansi setelah turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Setelah reputasi seseorang telah terakumulasi sampai batas tertentu, itu diam-diam akan naik di hati seseorang, dan rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya juga sedikit terkejut dengan situasi ini, akan tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini, dan karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan koneksi mereka. Lalu kegembiraan liar di dalam aliansi pun berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Sementara itu setelah pertempuran yang menggetarkan jiwa ini,
saat ini semua faksi yang membenci Hall of Soul di dataran tengah pun mulai bergabung, namun aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota, tentu mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar, dan pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya. Tentu hal itu memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam aliansi dalam. Sementara itu di sisi lain di tengah danau Xiaoyan yang matanya tertutup rapat pun perlahan terbuka, lalu cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat, kemudian dirinya menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dirinya melirik telapak tangannya, lalu ada manik-manik hitam tergantung setengah senti di atas telapak tangannya, dan warna maniknya ini adalah hitam yang sangat mendalam. Lalu sepintas itu tampak seperti lubang hitam kecil dan bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Tentu Xiaoyan telah berlatih selama 3 bulan, dan sementara Sky Mansion aliansi jatuh pada kegemparan, justru saat ini Xiaoyan telah stabil sebagai bintang 5 doseng awal, meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Namun waktu 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes lautan untuk Xiaoyan, dan hanya pada saat ini Xiaoyan menemukan betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang di kelas doseng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan bagi Xiaoyan untuk meningkatkan levelnya, namun dirinya masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan keuntungan ini adalah ketika Yiwa telah menelan benih api Nihility Devouring Flame. Tentu pengamatan Xiaoyan tentang benih api ini tidak melebihi harapannya, dan sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan setelah Yiwa menelan benih Nihility Devouring Flame. Lalu karena keduanya adalah api surgawi, maka Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang melahap yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang di dalam manik ini. Xiaoyan pun bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini yang berisi kekuatan melahap tersebut, karena jika Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, maka Xiaoyan pasti akan bisa berlatih lebih efektif. Akan tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dirinya menemukan sesuatu yang mengerikan, karena jika manik ini ditempatkan di tubuh Xiaoyan dan secara bertahap itu akan menelan Doqi di dalam tubuhnya. Selain itu Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Doqi-nya. Tentu Xiaoyan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan ketidakmurnian di dalam energi ini terbentuk bersama karena kekuatan yang melahap, sehingga sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini, bahkan ketika dirinya menggunakan api surgawinya, sehingga Xiaoyan tidak dapat menyerap energi yang telah dilahapnya. Lalu ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini, dan hal ini tidak hanya tidak berguna, namun itu juga sangat berbahaya. Kemudian Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Xiaoyan pun bergumam dari tampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiaoyan pun melirik manik-manik hitam sebelum membalik tangannya, namun baru saja Xiaoyan akan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan tiba-tiba nyala api merah muda keluar dari tangannya. Saat ini Yiwa pun segera muncul dan tangannya segera melingkari manik-manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya yang kecil. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut saat dirinya melihat tindakan dari Yiwa. Kemudian api merah muda pun melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam tersebut. Setelah itu dengan paksa menggabungkan manik-manik ini dengan tubuhnya, lalu Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan Yiwa, akan tetapi dirinya tidak menghentikannya. Meskipun Yiwa hanyalah roh api, namun dirinya memiliki indera yang sangat tajam ketika dirinya menghadapi bahaya, sehingga dirinya tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Sementara itu setelah manik bergabung di dalam tubuh Yiwa, saat ini api hitam pun segera melonjak keluar dari tubuh Yiwa, dan setelah api melonjak api pun dengan cepat menuju ke kepalanya. Tentu Xiaoyan dan Yiwa berbagi hubungan mental, sehingga dengan demikian Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga dan ekspresinya dengan cepat berubah. Yiwa pun tidak panik karena perubahan mendadak ini,
lalu dirinya pun dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam dan menjadikannya titik cahaya hitam besar. Pada akhirnya masalah api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Hiwa. Lalu segel api berbentuk bunga lotus di dahi jiwa secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung. Setelah benar-benar menelan titik cahaya, saat ini Hiwa pun tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di hadapannya, sehingga riak yang tidak terlihat dengan cepat terbentuk. Lalu energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dan dalam waktu singkat energi telah berubah menjadi kristal berbintik 5 warna, dan kristal ini ditelan oleh Hiwa. Xiao Yan pun sangat tercengang setelah melihat adegan ini, karena setelah kristal energi tidak murni ini dimasukkan ke tubuh Hiwa, justru itu pun dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan, sehingga wajah Xiao Yan pun seketika tertegun. Dan setelah lama kemudian barulah sebuah pemikiran melintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan pun mulai memperbaiki energi murni tersebut, lalu mengubahnya menjadi Douqi yang kemudian digabungkan ke dalam tubuhnya. Tentu saja mata Xiao Yan pun sangat panas saat dirinya menatap ke arah Hiwa di hadapannya, karena energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal yang tidak murni yang baru saja ditelan oleh Hiwa. Selain itu Xiao Yan juga samar-samar dapat merasakan bahwa Hiwa saat ini muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan kejutan pun melintas di mata Xiao Yan setelah pemikiran ini terbentuk di hatinya. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah benda kecil ini benar-benar bisa berlatih? Karena kekuatan melahap itu memungkinkan Hiwa menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia, dan jika ini benar-benar permasalahannya, maka Hiwa ini akhirnya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan yang secara mental terhubung dengan Hiwa akan mampu meningkatkan kekuatannya sendiri juga, dan dengan cara ini sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan tambahan bonus. Lalu bersamaan dengan itu sebuah tawa tua yang akrab pun tiba-tiba muncul, sementara Xiao Yan bersuka cita atas pelatihannya, dan Xiao Yan pun menoleh lalu melihat Yao Lao yang mendarat di langit. Yao Lao pun berkata, sepertinya Xiao Yan telah berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah ada permasalahan di dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Soul? Yao Lao pun berkata, semua baik-baik saja. Adapun mengenai aula jiwa, beberapa aula cabang yang telah mereka temukan telah digeser, dan berdasarkan informasi yang mereka terima baru-baru ini, maka kemungkinan mereka merasa takut jika aliansi akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah mendengar berita bahwa aula cabang telah digeser. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah? Karena Yao Lao telah menyebutkan bahwa Hall of Soul tampaknya merencanakan sesuatu, karena jika tidak maka mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao tidak tahu apa rencana mereka, namun sepertinya itu bukanlah kabar baik. Namun Yao Lao akan mengirim beberapa mata-mata untuk secara khusus menyelidiki masalah ini, dan semoga mereka akan mendapatkan informasi sesegera mungkin. Xiao Yan pun diam-diam mengangguk sementara hatinya terasa tertekan, meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, namun dirinya tidak akan dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Xiao Yan pun bergumam, bintang 5 Doseng masih belum cukup. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu, karena dengan kekuatannya saat ini tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Saat ini Xiao Yan telah mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame, dan Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi, namun Xiao Yan hanya tertawa getir setelah memikirkan hal ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafasnya dan sebuah cahaya spiritual tiba-tiba melintas di hatinya. Kemudian Xiao Yan membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok ini secara alami adalah giok Toshi Engine yang mengandung kekuatan spiritual ayahnya.
Sementara itu Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok Toshi. Xiao Yan pun mengusap batu giok dan berkata, giok Toshi berhubungan dengan mansion Toshi Angengar, namun batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian, dan jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengumpulkan semuanya. Bersamaan dengan perkataan tersebut sebuah gambar pun tiba-tiba melintas di benaknya, dan itu adalah dunia magma di mana Xiao Yan bertemu dengan Tian Huo Zunze. Tentu Xiao Yan telah merasakan aktivitas yang tidak bisa datang dari giok Toshi di tempat itu, karena Xiao Yan juga merasa bahwa itu memang sebuah misteri, dan jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Xiao Yan pun bergumam, mungkin dirinya harus mencari waktu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Sedangkan Yao Lao pun tidak berdaya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, lalu dirinya pun dengan lembut terbatuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Yao Lao berkata, ini adalah pesan dari suku Nine Sirin Dead Ground Python untuk Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar informasi ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan membukanya dan baris kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Xiao Yan tiba-tiba berdiri setelah membaca bahwa Heaven Demon Phoenix telah menyerang, dan ada aktivitas tidak biasa yang datang dari mata air Nine Sirin Spring. Bahkan aura menakutkan Xiao Yan bahkan menyebabkan air terjun di belakang Xiao Yan berhenti mengalir. Lalu pikiran Xiao Yan saat ini hanya tertuju kepada Kailin. Sementara itu Yao Lao di sampingnya pun terkejut setelah melihat reaksi Xiao Yan. Kemudian dirinya pun buru-buru mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Xiao Yan pun segera menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yao Lao. Yao Lao yang telah menerima dan membacanya pun seketika mengerutkan keningnya. Lalu Yao Lao pun bertanya-tanya, apa yang orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini rencanakan? Yao Lao pun melirik ke arah Xiao Yan dan bertanya, bagaimana Xiao Yan melihat permasalahan ini? Xiao Yan pun segera berkata, sebaiknya tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini, karena suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa, dan aliansi baru saja menstabilkan dirinya, jadi beberapa masalah yang tidak perlu tanpa sadar akan menemukan jalannya. Karena jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix, maka Hall of Soul tentu saja mengintai aliansi dengan niat yang buruk. Namun Xiao Yan akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamanya ke wilayah binatang. Yao Lao pun segera bertanya, mengapa Xiao Yan tidak membawa Xiao Chen yang lebih kuat? Xiao Yan segera berkata, aliansi saat ini menjadi pusat perhatian, sementara leluhur dari Pil Tower adalah orang yang sulit untuk ditemukan, jadi pasti akan ada seseorang ahli dengan bobot tertentu yang hadir di markas besar aliansi. Dan jika Xiao Yan pergi maka saat ini aliansi hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Namun guru tidak perlu khawatir, karena dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dan bahkan jika Xiao Yan bertemu dengan bintang 6 Doseng, walaupun Xiao Yan juga tidak bisa mengalahkannya, namun seharusnya tidak sulit bagi dirinya untuk melarikan diri. Terlebih lagi kepala suku dari suku Heaven Demons Phoenix belum mencapai level ini. Abah Yao Lao pun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan yang bersikeras, sehingga dirinya hanya bisa bertanya, kapankah Xiao Yan akan pergi? Xiao Yan pun segera menjawab, masalah ini tidak bisa ditunda dan Xiao Yan harus pergi sekarang, apalagi Kailin telah berlatih terlalu lama dan Xiao Yan mulai khawatir, sehingga kali ini Xiao Yan akan pergi untuk melihatnya. Yao Lao pun hanya bisa menghela nafas mendengar hal ini dan meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Xiao Yan pun hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu tubuhnya segera bergerak dan dirinya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu dirinya dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin, dan selanjutnya mereka bertiga merobek ke ruang dan bergegas menuju ke wilayah binatang dengan kecepatan penuh.